Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ووصل إلى روح مصنف مؤلف كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام العليم العلامة شيخ الإسلام الحفيد أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد تبوئرن جومبang أجمعين وإلى أرواح مشايخنا في المعهد Darul Ulum Joso Peterongan Jombang ajma'in khususan ila ruhi Kiai Haji Muhammad As'ad Umar Joso wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniyati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 32 hadis yang ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, lan diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah fi qissati ing dalam kisahe Sumamah bin Uthalin, sahabat Sumamah bin Uthal bin Nu'man al-Hanafi atau masyhur dengan sebutan Abu Umamah al-Yamani radhiyallahu anhu. Aindama aslama, nalikane manjing Islam sapa Samamah, wa amaru dan perintah ing Samamah sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyah tasila ing yen to adus sapa Samamah bin Uthal. Rawahu dan ceritakan hadis sapa Abdur Razzaq saking ulama tabi'ut tabi'in Imam Abdur Razzaq As-San'ani Al-Yamani rahimahullah. Wa asluhu lan asline hadis muttafaqun alaih dan mufakati apa alaihi ing atase hadis. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis tentang menjelaskan hukum orang masuk Islam atau mu'allaf itu mandi. Hadis ke-98. Ini riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah utawa nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi ad-Dausi al-Yamani radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Sahabat ini luar biasa, Pak. Istri beliau juga solehah, namine Basrah bin Ghazwan. Niku saudara kandunge sahabat Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an, sing wafat tahun 638 Masehi di Basrah. Dan sahabat Utbah bin Ghazwan ini adalah sahabat yang pemberani, selalu dalam perangan kepingin ngarep dewi, dan beliau termasuk pendiri kota Basrah di Irak. Anak-anaknya Abu Hurairah itu alim-alim semua, termasuk 3 anak beliau, Al-Imam Al-Muharrir bin Abu Hurairah rahimahullah, sing wafat tahun 720 Masehi di Basrah. Yang kedua adalah Ummu Habibah binti Abu Hurairah. Yang ketiga adalah Bilal bin Abi Hurairah. Niki para hadirin rahimakumullah, saking utamane, saking dasyate hafalane Abu Hurairah, sampai-sampai Imam Syafi'i, nggih, Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir itu mengatakan testimoni bahwasanya sahabat Nabi yang paling kuat hafalannya, yang luas hafalannya adalah sahabat Abu Hurairah. Kalau Imam Syafi'i sendiri mengatakan tentang testimoni kuat hafalannya Abu Hurairah, maka kita sebagai pengikut Syafi'i juga mengatakan beliau sahabat yang luar biasa. Niki Pak, sahabat yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Sebab Abu Hurairah niki nate dawuh,
niki wonten ten kitabe Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Napa dawuh Abu Hurairah? Mengapa saya paling banyak hafal hadis? Mengapa saya paling banyak paham hadis? Padahal saya cuma kumpul Kanjeng Nabi 3 tahun. Beliau dawuh sendiri ngeten dalam kitabnya Imam Bukhari. Napa dawuh ini? Kalau di Madinah iku kaum Ansor itu sibuk dengan bertani atau di ladang, di kebun. Sedangkan orang-orang Muhajirin itu sibuk di pasar atau berniaga atau bisnis. Saya sendiri itu selalu ikut Kanjeng Nabi dimanapun Kanjeng Nabi berada. Saya selalu hadir di majelis-majelis Kanjeng Nabi dan ikut kemanapun Nabi pergi. Sehingga saya tahu kondisi yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki dawuhe Abu Hurairah piyambak. Dan beliau juga dawuh ngeten, saya alhamdulillah merupakan sahabat yang paling banyak hafal hadis, kecuali satu sahabat lagi yang luar biasa, namanya sinten? Abu Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an, sing wafat tahun 683 Masehi. Tetapi Abu Hurairah mengatakan bedanya saya dengan Abdullah bin Amr, kalau saya hafal tanpa ditulis, kalau Abdullah Amr bin As itu banyak dengan ditulis. Nah niki bedane luar biasa. Jadi belajar niku wonten kalih Bu, otodidak, pinter-pinter dhewe karena memang kuat hafalannya dan juga pinter nulis. Niki napa kula selalu mbangga catatan tiap ngaji niki dawuhe guru-guru kita, lek ngaji kudu mutolaah, santri lek ngaji kitab kudu wajib mutolaah. Napa mutolaah niku senau sik apa sing dikate diterangkan biar tidak keliru, atau kalau keliru itu sedikit dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua kata guru saya, lek ngaji iku gawe kitab, nggih, gawe kitab, gak gawe laptop. Nah niki dadi bedakno. Sebab saniki kata nyun sewu, ustad-ustad sing kontemporer iku ngandel laptop. Laptope baterai entek, gak muni. Mandek niki Pak, nggih, kedah niku. Nah, niki Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal nyun sewu, Abu Hurairah niki sahabat yang sebelumnya itu lemah hafalannya. Ngafalna wangel, maca ya rada gak iso, nggih, angel. Oleh karena itu ada sebuah riwayat ya dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, nggih, saking riwayat Imam An-Nasa'i Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Bolak-balik kula informasikan kuburane Imam Nasa'i itu ada di antara Safa dan Marwah. Wallahu a'lam, dipendem ni sore tekel. Lu aja mani Imam Nasa'i Bu. Bapake Kanjeng Nabi Said Abdullah bin Abi Muthalib itu makamnya kependem nok jobol pelatarane Masjid Nabawi. Lek sampai pengen semerep sampai liwat gate 8 pintu 8 dari arah Baqi, sampean hitung gapura sing kiri, sampean maju 5 langkah tekel 5 niku kuburane Said Abdullah, diincak-incak wong akeh. Niki sing umroh mangke digoleki nggih, takon nang kono mukimin mana makam Said Abdullah ana tekel ya. Sampeyan lek mandeg mriku pasti askare haji haram ngoten digusak sampeyan. Ngoten niki para hadirin rahimakumullah. Zaid bin Sabit niki cerita ketika saya Zaid bin Sabit dengan teman saya dengan Abu Hurairah itu berzikir setelah sholat di Masjid Nabawi. Kemudian Kanjeng Nabi medal saking Masjid Nabawi dan mendekati kita bertiga.
Niki riwayat Imam An-Nasa'i, dan hadis ini jumhur ulama hadis hasan. Kemudian Nabi mendatangi kami dan lungguh-lungguh kali Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi dawuh, balenono sing waca mau balenono, ngoten nggih. Ulangi apa yang kamu katakan tadi. Kemudian Zaid bin Sabit ndonga sing didongakno mau didongakno, dibaleni. Apa kata Nabi? Amin. Nabi mengatakan amin. Temannya tadi sama, donga sing dilakoni mau, Nabi mengatakan amin. Nah, giliran Abu Hurairah ngeten Abu Hurairah, Pak, nggih. Allahumma inni sa'iluka bimithli ma sa'alaka sahabaya was'aluka ilman la yungsa. Ya Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu apa yang dimohonkan dua teman saya. Nih, enteng nggih? Lah, Zaid bin Sabit ndonga amin, koncone ndonga amin. Wa ya Abu Hurairah, Allahumma ya ini sa'iluka, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah bimithli ma sa'alaka sahabaya, apa yang diminta dua teman saya, ditambahi Allahumma ilman la yungsa, ya Allah berikan kami ilmu yang tidak terlupakan. Dan Kanjeng Nabi dawuh qala Rasulullah amin. Jadi dungane Abu Hurairah diamini Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Abu Hurairah menjadi penghafal hadis yang terbanyak sebab dungane Kanjeng Nabi. Ngerti ngono, Zaid bin Sabit dan temannya protes, ya Rasulullah, mbok yo aku yo ndonga kaya Abu Hurairah. Apa Kanjeng Nabi? Gak iso, kedisian Abu Hurairah. Niki, Pak. Jadi waktu itu ada humor, Pak. Humor Arab Nabi dengan sahabat seperti itu. Humornya cerdas. Tapi temenan. Akhirnya terbukti Abu Hurairah jadi perawi sahabat dari hadis yang terbanyak. Jumlahnya 5.473 hadis terbanyak. Walaupun kumpul telung tahun kali Kanjeng Nabi. Niki luar biasa, nggih luar biasa. Nah, kemudian saking pendeknya Abu Hurairah kumpul Kanjeng Nabi mek 3 tahun, ya, ada orientalis dari Khorasan, dari Persia itu meremehkan Abu Hurairah, meremehkan, Pak. Diremehno mosok kumpul Kanjeng Nabi 3 tahun kok iso dadi perawi hadis terbanyak. Niki diprotes kali orientalis dan sebagian orang yang nggak suka dengan para sahabat Kanjeng Nabi. Nggih. Lah kemudian ada kisah ngeten, Pak. Kisah yang nyata ini termaktub tercatat dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan, Iran. Beliau dinukil pendapat oleh Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1058 Masehi. Napa kisah ngeten? Ketika ada majelis debat, majelis diskusi para ulama di Iran, kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda cerdas dari Khorasan, Iran. Kemudian tanya masalah agama. Dijawab kali para ulama waktu itu dengan dalil hadis Sahih Bukhari Muslim riwayat Abu Hurairah. Jawabannya pemuda tadi apa? Saya tidak bisa menerima hadis Abu Hurairah. Mengapa? Sebab Abu Hurairah mek kumpul Kanjeng Nabi 3 tahun. Nah kok iso merawikan hadis terbanyak? Ngoten nggih. Logikanya memang masuk, Pak. Memang masuk. Mosok ya Pak Satiman kumpul aku 3 tahun kok iso nggawe buku 10 jilid misalnya. Kan gak masuk akal. Tetapi tiba-tiba sebelum ulama menjelaskan hadis Abu Hurairah, ana ula gede lugur temen ndukur, Pak. Jatuh dari atas blang. Buyar majelis niku. Ana ula gede. Tapi anehnya ular tadi hanya mengejar pemuda tadi.
Ular dikurak diuber sampai ampun sampai tobat sadar nggih sepuro ula iku ilang karepe dhewe. Niki karomahnya sahabat Nabi Abu Hurairah walaupun beliau sudah meninggal dunia. Ini fakta dalil hadis yang mengatakan meskipun ada ulama atau wali atau sahabat yang meninggal, tapi karomah beliau akan tampil di banyak zaman. Paham nggih? Niki dalil niki, Pak. Jadi ana ulama mati, loh mau lo ngene berarti tahu hadis niki. Ya, salah satu karomah dari Abu Hurairah walaupun dia sudah meninggal. Lah dungane Abu Hurairah wau sae nggih. Ya Allah, aku yo njaluk dungane kancaku loro mau. Ngoten nggih. Dan aku njaluk ilmu sing gak lali. Ini berarti menunjukkan contoh sampean masih gak donga akeh. Lek krungu wong donga, gawe dungane Abu Hurairah. Ya Allah, aku krungu donga nang musala mau ya Allah, aku njaluk pisan ya Allah. Menapa-napa, Pak? Karena ada kisah Abu Hurairah njaluk dungane kancane, ngeten nggih. Nah, kisah yang luar biasa dari sahabat Abu Hurairah. Nah, para hadirin rahimakumullah, mlebet hadis nggih. Wa an Abi Hurairah fi qissati Tsumamah bin Utsalin indama aslama. Abu Hurairah cerita ketika sahabat Tsumamah bin Utsal niku masuk Islam, ya, masuk Islam indama aslam wa amarahu nabiyyu, dan Nabi merintahkan Tsumamah untuk apa? Ayah tasila, untuk mandi. Ya, jadi ya hadisnya indama aslama, ketika apa? Mau masuk Islam. Nabi menyuruh wa amarahu, Nabi menyuruh Tsumamah untuk mandi. Sinten Tsumamah bin Utsal niki? Tsumamah bin Utsal niki salah satu pemimpin dari Yamamah yang paling benci Kanjeng Nabi. Sampai-sampai utusan Kanjeng Nabi sing nyurati raja-raja di dunia, termasuk Tsumamah niki raja di Al-Yamamah yang terbesar di Arab waktu itu, membunuh utusan Kanjeng Nabi, dipateni, Pak. Nah, kemudian lambat laun Tsumamah niki kate ziarah. Tapi dudu Islam nggih. Ka'bah niki pun dados tujuan ziarah orang-orang macam-macam agama, ya. Jadi kata ziarah nang Mekah, ketangkep tentara perbatasan Madinah, ketangkep, Pak, Tsumamah niki. Ditangkep, ditawan, ditaleni jero tiange Masjid Nabawi. Duh, berarti wong kafir non muslim masuk masjid oleh. Loh, iki hadis sahih. Tsumamah ditawan, kemudian dicancang nok cagake nang Masjid Nabawi, nok jero masjid. Kalau orang non muslim tidak boleh masuk masjid, tidak mungkin para sahabat mencancang, mengikat tubuh Tsumamah di tiang masjid. Akhirnya Nabi dawuh para ya Rasulullah, aku nawan jenenge Tsumamah. Sing ngiket gak ngerti, Pak. Tentara gak ngerti lha iku raja Yamamah. Kanjeng Nabi semerep walaupun gak pernah ketemu. Jibril langsung info WA. Ya, di WA Jibril. Ya Rasulullah, iku raja Yamamah sing mateni utusan sampeyan. Nggih ta? Iya. Lah, tolong sediano susu terbaik, makanan terbaik. Loh, ini akhlaknya Kanjeng Nabi. Wes utusan dipateni, nggih. Diapateni dibales susu terbaik, makanan terbaik. Baru 2 hari disambangi Kanjeng Nabi. Ayo masuk Islam. Moh, ngoten nggih. Maneh masuk Islam. Emoh. Masuk Islam. Emoh. Apa jawab Nabi? Sakarepmu. Duh, gak dipateni nggih. Coba sakniki, Pak, ana wong titik kafir, bunuh. Nabi tidak membunuh, padahal tawaran itu sudah terikat di tiang masjid. Karek mateni tek gak dipateni Kanjeng Nabi. Kemudian diculno, Pak. Lho, diculno piye? Sahabat protes, "Ya Rasulullah, kok diculno?" Sampeyan gak ngerti, aku sing ngerti.
diculno, malah dikei jaran sing terbaik. Iki aneh Nabi ini ya. Wis ditawan, dikei sego, susu, dikongkon balik terus nang Mekah ziarah, tapi tak kei kendaraan terbaik. Nah, tutup tengah-tengah Pak, setelah melintasi daerah tertentu, balik niki sama mah. Balik kemudian ngadep Kanjeng Nabi menyatakan Islam, syahadat nak ngarepe Kanjeng Nabi. Seorang raja besar di Yamamah itu bersyahadat di depan Kanjeng Nabi. Lho sapa sing ngerti? Sahabat protes, sampean dos pundi ya Rasulullah? Kok diculno? Apa jawab Nabi? Sampean gak ngerti, aku sing ngerti. Ya wis sudah. Ya. Akhirnya setelah masuk Islam, ya, itu disuruh mandi oleh Kanjeng Nabi. Nanti sih ya. Fa amarohun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila. Sebelum masuk Islam suruh mandi. Niki dalile. Berarti apa? Orang yang masuk Islam mualaf itu dianjurkan untuk mandi. Nanti hukumnya saya akan ceritakan. Hukum tentang wajib atau sunnahnya orang masuk Islam. Lah, kemudian Kanjeng Nabi niku sadurunge balik nang Mekah, Abu Samamah niki dikandani, sampean ojo balik nang yang Mamah, sampean lanjutkan perjalanan ke Mekah. Kemudian Nabi mengajarkan tata cara umroh dan haji kepada Samamah bin Utsal. Ngajari Pak. Inilah pertama kali kisah manasik haji dan umroh. Jadi hukum manasik boleh, sebab Nabi tahu ngajari cara-cara umroh, cara-cara haji kepada sahabat Samamah bin Utsal bin Nu'man al-Hanafi al-Yamami. Paham nggih? Lah niki akhirnya Samamah niki mancik Mekah, masuk Mekah, talbiyah pertama kali nggih Samamah niki. Labbaik Allahumma labbaik, diajari Kanjeng Nabi. Wong Quraisy rame Pak, heboh. Sopo kok kendel-kendel talbiyah nang ngarepe Ka'bah. Kata dipateni kalau wong Quraisy, sik. Aku kenal wong iki. Sinten? Ojo dipateni. Ini raja Yamamah. Lek kon mateni wong iku, sembakomu diboikot ambek wong Yamamah. Ngoten, Pak. Akhirnya singkat cerita, Samamah ini kembali ke mana? Yamamah. Ya. Langsung instruksi Pak, ya mangkel Pak, wong di lok-lokno nang Mekah. Langsung perintah Presiden Yamamah, Samamah bin Utsal memerintahkan perdagangan niaga sembako Quraisy boikot. Pun wonten zaman rumin boikot. Akhirnya wong Quraisy karena 80% makanan dari kiriman Yamamah berbulan-bulan, berminggu berbulan sampai bertahun-tahun, akhirnya Quraisy kelaparan. Ndak ono stok makanan. Kemudian nyurati bolak-balik ke Samamah, Raja Yamamah gak direken. Akhirnya kaum Quraisy ngutus beberapa orang nemoni Kanjeng Nabi di Madinah. Ya hei Muhammad, ngono kan pian nek Quraisy mundur Islam. Hei Muhammad, yuk tolong po. Napa? Perintahno Samamah buka boikot ke Quraisy. Aku kan dulurmu ya Muhammad. Kadung foto ngaku dulur. Wis ana niki. Bahkan zaman Kanjeng Nabi, Muhammad, kok lak dulurku sih. Kok lak putune si ACB diruntut, Pak. Akhirnya Nabi nyurati Samamah, tolong dibuka boikot. Akhirnya kembali dikirim sembako perdagangan ke Quraisy. Niki kisah. Hadisnya sangat panjang, cuma singkatnya begitu, nggih. Nah, dalam redaksi lain wonten Pak, niki riwayat Bukhari Muslim selain hadis niki wau, anna Samamata lamma arada ayyuslima dhahaba faqtasala tsumma jaa fa aslama. Jadi sungguhnya Samamah ini tidak masuk Islam, ya, arada ingin masuk Islam, ya. Kemudian dhahaba dia pergi, faqtasila maka dia mandi, tsumma jaa fa aslama maka dia datang kembali untuk menyatakan masuk Islam. Lah niki berarti apa? Disunnahkan ketika seorang mu'alaf atau masuk Islam itu dianjurkan, disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandi dulu karena hadisnya adalah hadis Sahih Bukhari Muslim. Loh, mboten sahabat Samamah mawon. Ada 4 sahabat yang masuk Islam itu diperintahkan Nabi adus rumiyin.
Sinten selain Samamah bin Utsal wonten sahabat namanya sahabat Qais bin Asim At-Tamimi Al-As-Sa'di, wonten sahabat Qatadah bin Nu'man, wonten sahabat napa? Sahabat Aqil bin Abi Thalib, ya adike Ali bin Abi Thalib. Ana Qatadah bin Nu'man, ana Wasilah bin Asqa. Nah, 4 sahabat ini juga diperintah Kanjeng Nabi, tercatat dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi. Jadi ana sing diperintah adus sadurunge masuk Islam wau nggih Samamah bin Utsal, wonten malih Qais bin Asim At-Tamimi As-Sa'di, ana jenenge Wasilah bin Asqa, ana jenenge Qatadah bin Nu'man, ana jenenge Aqil bin Abi Thalib. Ada 5 sahabat yang diperintah mandi sebelum masuk Islam, sebelum syahadat. Salah satu sahabat yang masuk Islam suruh mandi Qais bin Asim At-Tamimi As-Sa'di radhiyallahu an. Niki luar biasa. Napa luar biasa? Dia pembesar Quraisy yang sangat benci terhadap Kanjeng Nabi. Kabilah Quraisy niku selalu perang, Pak, dengan kabilah yang lain. Lah, ketika Bani Qais bin Asim ini perang sampai Bani liyane kalah, ditawan para tentaranya, termasuk putrinya Qais bin Asim ditawan poso. Wis ditebus apa gak iso, nggih, gak bisa. Kemudian perang antar kabilah dan Quraisy, kemudian terjadi gencatan senjata. Perdamaiannya adalah saling menukar tawanan. Tapi anehnya putrinya Qais bin Asim ini tidak mau pulang, gak gelem, Pak, milih dari tawanan no kabilah musuh. Akhirnya mangkel bapak jeneng Qais bin Asim, mangkel luar biasa. Akhirnya sampai benci kepada anak-anak kecil perempuan di Quraisy, sampai dia berani mengubur bayi perempuan. Kalau keluar perempuan dikubur. Inilah orang pertama kali, Bu, Pak, yang tradisi mengubur bayi perempuan di Quraisy. Kemudian menjadi tradisi orang-orang Quraisy. Paham nggih? Kabeh sejarah. Ya, akhirnya istri-istrinya Qais bin Asim itu ketika mau melahirkan selalu dibuatkan lubang kubur. Damel apa? Lek wedok langsung dikubur. Iki. Lambat laun akhirnya Qais bin Asim masuk Islam. Nebus lek salah kabeh, salah aku ngubur. 8 anaknya yang perempuan ketika lahir dikubur hidup. Nah niki sejarah Quraisy ngubur bayi perempuan, izin duwe bayi perempuan. Akhirnya masuk Islam, sadar ibadah kenceng, alime pinter, kemudian sering melok perang, sering sedekah, kayak nebus apa kesalahan di masa lalu. Niki para hadir rahimakumullah. Akhirnya Qais bin Asim ya dalam usia hampir 90 tahun mau meninggal, niku ngumpul anak-anak kabeh, dikumpulno kali sahabat Qais bin Asim. Sing cerita niki Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sing wafat tahun 728 Masehi di Basrah. Napa wasiate Imam sahabat Qais bin Asim? 1, wahai anak-anakku, ngoten niki wonten kitab Hasan Al-Basri. Hei anak-anakku, kalau saya meninggal, sebab Qais ini pemimpin sebuah kabilah di Quraisy. Hei anak-anakku, aku lek mati, nanti kalau kamu mengangkat pemimpin, nggih, angkatlah pemimpin sing bener dan pinter dan pakar. Kenapa? Karena itu sebuah kebanggaan dan amanah. Kalau kamu mengangkat pemimpin yang enggak amanah, enggak pakar atau enggak pinter, maka itu adalah sebuah kerendahan bagi bani kita. Nah ini sebuah wasiat. Lek ngangkat pemimpin, milih sing pakar. Yo pakar ilmune, yo pakar adabe, yo pakar akhlake. Nomor 2 kata Qais bin Asim dalam wasiatnya apa? Hati-hatilah wahai anak-anakku untuk mempergunakan harta dunia. Maka jangan sampai lepas dari sikap dermawan, agar kalian dan anak turunmu tidak dalam keadaan hina dina ketika hidup di dunia.
Yang ketiga, wasiat Qais bin Asim adalah hati-hati, jangan selalu meminta-minta pada manusia, terutama terhadap harta dunia, sebab itu suatu kehinaan yang nyata. Dan kalaupun sudah mentok mencari rezeki, maka minta-minta itu adalah terakhir sebagai manusia untuk mencari rezeki. Ini 3 wasiat yang masyhur dari sahabat Qais bin Asim, pelopor ngubur anak wedok no zaman Quraisy. Jadi jangan kemudian menyimpulkan, oh biyen niku tukang ngubur anak, biyen ini kemudian dimusuhi. Barangkali ke depan masuk Islam. Niki rahasia ini Gusti Allah. Niki para hadirin rahimakumullah, bahkan tak tambah sedikit tentang beliau. Ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah ngeten. Ada 4 sahabat yang luar biasa, Pak. Yang mulutnya ketika terbuka itu memancarkan cahaya yang terang benderang. Ada 4 sahabat Kanjeng Nabi yang mulutnya itu menyala, menerangi seperti matahari. Sinten? Sahabat Zaid bin Harisah radhiyallahu an, sing wafat tahun 629 Masehi, syahid di perang Mu'tah Yordania. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, sing wafat 629 Masehi di perang Mu'tah Yordania. Yang ketiga, sahabat Qatadah bin Nu'man. Yang keempat, sahabat tadi Qais bin Asim. Terus pun ceritanya kok sahabat sakit jadi lampu mulut mereka ngeten. Ketika waktu perang, seluruh sahabat Nabi pasukan istirahat ketika malam hari. Dan ternyata malam hari diserbu kali musuh. Ngoten. Iya saiki akeh lampu, Bu nggih. Akeh lampu. Biyen potong dedet. Karena lampu. Diserang panah, diserang macam-macam, kocar-kacir pasukan muslim. Dan semua tidur, semua istirahat, kecuali 4 sahabat ini ndak istirahat. Apa dilakukan 4 sahabat di kemah masing-masing? Keempatnya selalu maca Al-Quran di malam hari. Lah ini benar, nanti bacaan Quran kita akan menerangi di alam kubur kita. Gak percaya, ya mana betekno dhewe nang kuburan, aku gak ngomong. Nah, ketika itu kemudian pasukan melihat cahaya, Pak. Cahaya yang keluar dari mulut 4 sahabat ini. Dan akhirnya terang benderang lokasi gunung itu. Dan musuh bisa dilihat, diserbu kembali. Tapi anehnya musuh gak iso ndelok pasukan muslim. Ini karomah dari 4 sahabat Kanjeng Nabi. Loh, sampe belajar ngeten iki tak belakne buku nih, Pak. Kumpulan karomah sahabat sak menten. Ya, kitab kuning sak menten. Ya, murah. Ya, mek 800.000. Lho, murah. Ilmu sama tuku terjemahan sak mene dadak mene. Ya, niku sak paket paling murah 2.800.000. Murah. Tuku situ gak oleh, Pak, sak paket, sak kerdus niki. Nah, balik-balik nggih, kok bahas-bahas perang. Ya, bagaimana hukum mandi bagi orang mualaf? Niki hadis ya. Para ulama beda pendapat. Ada 2 kelompok pendapat ulama terbesar. Satu, ada yang mengatakan wajib bagi orang masuk Islam atau mualaf itu wajib mandi besar. Ini yang pertama. Ini pendapat dari Imam Hambali, pendapat dari Imam Maliki, pendapat dari Imam Ibnul Munzir Asy-Syafi'i, pendapat dari Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i, pendapat dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dan pendapat Imam Abu Tsaur rahimahullah. Di situ ada 2 ulama Syafi'i yang mengatakan wajib. Sinten? Imam Ibnul Munzir rahimahullah sing wafat tahun 930 Masehi. Dan juga yang kedua Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi Asy-Syafi'i Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun pinten? Tahun 998 Masehi.
dua ulama Syafi'i ini walaupun berbeda dengan mazhabnya mengatakan wajib. Pendapat yang kedua, mandi bagi mu'alaf masuk Islam hukumnya sunnah. Niki pendapat dua mazhab, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Hanafi Syafi'i mengatakan tidak wajib mandi besar bagi orang yang baru masuk Islam. Sebab apa? Kekotorannya, dosa-dosanya itu hilang jadi suci ketika dia masuk Islam. Niki pendapat jumhur terbanyak dari golongan para ulama. Niki Pak. Niki pendapat dari dua mazhab, dari mazhab Hambali dan dari mazhab Maliki yang wajib, baik dia ketika masuk Islam dalam kondisi tidak junub, dan walaupun dalam kondisi junub, kata mazhab Maliki, kata mazhab Hambali, tetap wajib mandi besar. Kemudian yang kedua sunnah kalau baleni niku pendapat dari Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i, juga pendapat dari Imam Hanafi atau ulama Hanafi. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, sunnah tapi dua pendapat. Yang pertama, kalau itu kondisi junub misalnya ono wong mari metu mani atau kumpul bojone durung adus moro-moro masuk Islam, maka menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan kalau dia tidak berjunub masuk Islam hanya sunnah mandi besar. Tetapi kalau dia sebelum masuk Islam dalam kondisi junub, maka dianjurkan untuk mandi besar. Niki pendapat dari mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dawuh ngeten dalam kitab Al-Majmu', bila khilafin indana, ini pendapat dari mazhab kami tanpa perselisihan pendapat. Paham nggih? Di mazhab Syafi'i. Jadilah ana wong masuk Islam, Pak, niku aja sampeyan paksa adus. Pak niki ten Islam sunnah mandi besar. Sampeyan monggo mandi besar, monggo gak mandi besar. Tetapi luwih utama sampeyan mandi besar. Dikongkon mandi besar, diuri carane, Pak. Lho sampeyan nguri wong gak cara terus pundi? Dicuru-curui pelan-pelan atus cara-cara ngene ngoten nggih niku. Nah, pertanyaannya ngeten. Mengapa kok ada yang sunnah, ada yang wajib? Alasannya dari mazhab Syafi'i mengatakan sunnah wong mu'alaf mandi besar. Satu, napa? Tidak semua sahabat ketika masuk Islam mandi, betul nggih? Tidak semua sahabat. Yang kedua, hadis samamah tadi kata ulama Syafi'i itu anjuran Kanjeng Nabi. Yang ketiga apa? Jikalau itu wajib bagi orang masuk Islam, maka semua sahabat harus nyaman mandi. Jadi disimpulkan, mandi junub bagi orang masuk Islam itu hukumnya sunnah bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Paham nggih? Misalnya sampeyan ana wong Islam nggih, iku sampean kongkon adus sik apa sadat sik? Ayo niki. Loh, kudu ilmune, Pak. Sadat dulu. Ayo mana? Yo, mandi dulu apa atau syahadat dulu? Mandi dulu. Yes. Duh, ya apa? Yo gak salah kabeh. Begini, lek melok hadis niki mau berarti mandi dulu. Ainda ma aslama, ketika Samamah mau masuk Islam, fa'amarahun nabiyyu, Nabi menyuruh Samamah ayak tasilah mandi. Berarti sebelum syahadat sunnah mandi besar. Tapi ketika syahadat dulu nggih monggo. Sampeyan mengikuti keterangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, nggih. Taten salah, nggih. Nggih. Apa orang yang masuk Islam itu sebelum membaca syahadat itu kan belum Islam? Nah itu apakah boleh? Apakah punya hukum sunnah atau wajib? Ya, sebab ini syariat. Syariat itu tidak mesti harus logika.
Contoh ketika jenengan sholat 5 waktu, kok iso 5, kenapa 5? Tidak bisa dilogika. Syariat tidak bisa diakal. Syariat juga bisa ta'akuli, bisa juga ta'abudi. Mengapa belum Islam disuruh untuk sunnah mandi? Sebab tadi alasannya, sebab sebelumnya mengandung dosa, kekufuran, berhadas. Maka sebelum masuk Islam yang mulia, maka jasadnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Ngoten, Pak. Nggih. Lah, kalau syahadat dulu ya, sampean nganggo carane Syekh Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Kalau mandi dulu sampean nganggo hadis Kanjeng Nabi. Sama-sama boleh, sama-sama boleh. Dan juga itu mandi dulu itu yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i. Ini keterangane Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Lah pendapat Al-Ghazali niki akhirnya dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah dalam kitab Raudhatul Thalibin, yang mengatakan para ulama itu mengatakan lebih baik mandi dulu sebelum syahadat. Agar apa? Agar tubuhnya yang semula banyak dosa, banyak hadas dalam masa kekafirannya bisa bersih dengan mandi terlebih dahulu. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kenapa mandi dulu? Sebab ada riwayat hadis saking Imam Nasa'i rahimahullah, dalam kitab beliau Taqdimul Ghuslil Kafiri idza arada ay yuslima, mendahulukan mandi dulu ya, kemudian yang ingin masuk Islam. Niki riwayat dari Imam Nasa'i rahimahullah. Ya apa cara masuk Islam ini? Ya apa cara masuk Islam? Loh, jenengan piyambak misalnya kafir terus ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pun Islam niku. Meskipun nggak ngerti tapi masuk Islam. Sopo sing nyoco syahadat ya itu masuk Islam. Tetapi lek biyen percaya, Pak, lek biyen kok ono KTP wong biyen. Nggih. Misale ngene, sampean wong di wong Khorasan, wong di wong Baghdad, wong di wong Basrah, percaya. Nggih. Nah, lek saiki contoh ono Syiah masuk Islam, ya, kono saksine wis aku masuk syahadat, aku wis Islam. Endi buktine? Nggih, Bu. Loh, KTP-ne loh, ya. Nah, ini perlu ada penyesuaian zaman, ngoten. Ngeten, Pak. Menurut Syekh Qadir Al-Jilani, nggih, ten kitab Al-Ghunyah, Syekh Qadir niki wafat tahun pinten? Nggih. Sampai bisa menakipan Fatihah. Syekh Qadir Fatihah. Ya, wafat tahun pinten Syekh Qadir Jilani? Boleh di hauli panakimi gak artane wafate 1196. Mazhabe Syekh Qadir napa? Mazhabe Hambali. Mengapa beliau mengatakan mazhab Hambali? Sebagian murid-muridnya mengatakan sebab beliau tahu dawuh aku ndukung mazhab sing titik pengikute. Mazhab Hambali. Beliau ahli fikih. Nah, beliau mengatakan ngeten, nggih, Pak. Sing lahir tahun 21 Februari niku tanggal wafate Syekh Abdul Qadir 21 Februari. Dawuh telu tahapan besar orang masuk Islam. 1, lesok aduse. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jilani. Nomor 2, maca syahadat. Nomor 3, langsung dhuwuri salat. Sebab kata beliau, lek ucapan tok ngomong syahadat tapi gak dibarengi perbuatan dengan keislamannya, maka kurang sempurna. Ngeten. Jadi itu pembuktiannya harus dengan salat. Jadi 1, Pak, ya. Bisa juga ngucap syahadat dulu baru mandi. Ada sahabat juga begitu. Ketika mau syahadat terus baru mandi. Boleh. Mandi dulu boleh, syahadat dulu juga boleh. Ya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, mandi dulu baru syahadat. Gak adus juga apa-apa. Hukum sunnah. Okay. Sunnah gak apa-apa. Lebih baik ada saksi.
ada saksi. Aku mau Islam. Ketua takmir musala siap-siap. Kudu ngerti carane. Kok marani wong, Pak, kalau mau Islam, Pak. Waduh, gak ngerti carane kula. Ngeten. Jadi mengucapkan syahadat mandi dulu monggo. Gak gelem ya wis ngono, Pak. Sunnah. Takoki Nur Syafi'i, Pak, Bu, sampean sadurunge mlebu Islam, junub mboten? Nggih. Lek junub adus sik, ngoten lek Mas Syafi'i. Lek gak junub, ayo monggo ya. Nah, kemudian ada saksi Pak RW teko. Pak RT saksi si A masuk Islam, siap ya. Nah, kemudian lebih baik di hadapan ulama atau ustadz atau orang yang mengerti hukum. Oleh sampean gak iso dek masjid mushola atau antar langsung ke KUA ngoten mawon. Timbang sampean gak ngerti ilmu ini salah kaprah ya nang KUA atau orang yang ngerti dipanggil ke mushola. Ustaz niki ana wong Islam tolong dibimbing ya dibimbing. Tapi ngeten Pak nggih. Cara bimbing ngeten, lek sampeyan misale ngeten, sampeyan bimbing syahadat terus guru kula ngeten. Ojo gawe Arab tok. Ya, satu, membimbing syahadat itu 1/1. Asyhadu dan juga jelas kalimatnya. Asyhadu alla ilaha. Ojo dipedhot nggih. Mosok ngene, asyhadu. Allah, wah karuan. Nih, maksudnya kata per kata kalau dipedhot nggih. Contoh asyhadu alla ilaha illallah. Nggih. Balik ini. Dicoba dulu. Lebih baik dicoba dulu. Ayo Pak belajar sik. Ayo Bu belajar sik maca syahadat. Sadurunge ikrar. Menapa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah lek wis iso cara Arab, cara gak iso terus pundi? Lek gak iso jadi paksa, Pak. Sak iso syahadat bahasa Arab. Sing penting sing gak iso maca jelas Arabnya harus menekankan di hatinya. Nggih sampean nggih masukkan hati, ya, masukkan hati. Napa? Baru diterjemahkan, Pak. Contohnya dan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Dengan hati dan mulut. Kemudian ayat syahadat kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Demikian ngoten. Dibimbing pelan-pelan sampai bisa. Ya, sampai bisa. Lah, pastikan ya, jangan dibimbing wong sing gak ngerti. Syahadat ini kedah fasih. Syahadu. Apa syahadu? Hati-hati, kudu pelan-pelan. Lah, lek gawe basa Arab gak ngerti dan angel ngucapno Arab, terus punten gawe basa liyane. Kalau benar-benar orang itu enggak bisa cara Arab kan lidahnya angel nggih. Lah, enggak apa-apa. Tapi tetap Arab diucapkan dengan semampunya. Baru diucapkan dengan kalimat yang dimengerti. Contoh bahasa Indonesia. Napa? Malah Syafi'i membolehkan yasihu islamil kafiri ya bijami'il lughati. Sah bagi orang kafir masuk Islam dengan berbagai bahasa. Dengan catatan bahasa Arabnya tidak bisa. Paham ya? Tapi sampai turu isik cara Arab gak oleh langsung bahasa Indonesia. Lah ulama akhirnya lah iso cara Arab ya diucapno, cara terjemahan ya diucapno. Sebab nopo? Sebagai ulama Syafi'i mengatakan orang syahadat hanya di lisan, tidak mantap di hati dan tidak tahu makna syahadat yang diucapkan, maka kurang sempurna Islamnya. Ini kan mangko kudu dibimbing terus menerus ya. Sakniki kula bojari lek masuk Islam nggih. Niku musala misalnya nggih ana masuk Islam. Sama nggih keterangan, Pak. Wah, utawa Pak RW saged. Saya RW 2 pada hari ini nama, alamat, umur dan sekalian disaksikan oleh ini telah menyatakan masuk Islam di hadapan saya. Digawa no KUA, Pak kula mantun niki Pak RW kali Pak RT saksi ini. Langsung nanti dibuatkan pernyataan masuk Islam oleh KUA.
KUA atau ten Muhammadiyah atau ten Nahdlatul Ulama atau ten MUI. Yang penting lembaga yang punya surat. Sama setor napa? Foto KTP KK 3 lembar, ya. Foto sampeyan terbaru 3 lembar. Pernyataan masuk Islam tadi sama ngisi formulir di KUA. Nah, terbit nanti apa? Pernyataan bahwa Syiah masuk Islam. Digawa nang pengadilan agama ganti jeneng kali ganti agama pun sah. Niki nggih paham nggih Pak? Paham nggih? Lah mari ngono sampean kongkon sampean ulih sembayang ya. Mari sembayang dikandani Pak, sampean lanang wajib sunat. Wis tuwek ndak apa-apa. Nabi Ibrahim sunat 80 tahun. Sampean sik 60 tahun. Sik tuwekan Nabi Ibrahim. Oke, paham nggih? Nah niki kisah-kisah dan hukum-hukum yang wajib kita ketahui. Sampun? Wong pertanyaan? Sampun? Paham nggih, Bu? Bu, paham. Nggih, monggo. Orang sudah masuk Islam, di situ disunahkan untuk mandi dulu. Nggih. Terus sebelum sampai membaca syahadat, ketika dia itu akan menuju mandi sunnah akan masuk Islam, sebelum melaksanakan syahadat dia itu sudah kedatangan maut. Ya. Terus siapakah yang menangis? Ada keinginan masuk Islam, yang penting ada himmah, ada azam. Berarti kalau orang mau masuk Islam kemudian mau mandi, nggih, mau mandi, berarti ada azam, ada tekad yang kuat ketika masuk Islam. Contoh, ada penjahat, ya, penjahat ini mateni 98 ulama, ya. Marani ulama situ 99 dipateni pisan. Apa takonane? Aku ki kate tobat. Aku masuk neraka apa surga? Nggih. Ulama mau gak jawab, pateni wis oleh 99. Kesing ke-100 parani. Sampeyan iki ya kesana lah, ke ulama sana ya. Sampai mau ke sana mati di tengah jalan. Padahal kare tobat loh. Akhirnya mopo? Malaikat royoan, malaikat maut neraka, malaikat apa? Iki surga, tarian. Akhirnya cara wong saiki sut. Ayo dihitung cidak endi arah tobat. Padahal belum katakan tobat arah nggih. Ambek sing teko kene teko kene cidak endi. Mek sakilan tok, Pak. Jadi cidakan arah tobat sakilan tengah-tengah gak kilan. Akhir digawa nang swarga. Lah ini contoh bukti azam bertekad dan belum ada niat yang betul-betul dia mau Islam dan belum terpenuhi syahadatnya, insyaallah tercatat husnul khotimah. Paham ya? Ana ngene misale, ana wong Yahudi sambang kanjeng Nabi sambangi. Ayo masuk Islam ya. Apa jawabane bapake? Ayo mau Islam dulu. Diancam ya. Mau masuk Islam ya di hadapan Nabi, bertekad mau masuk Islam, mau masuk syahadat, keburuan meninggal dunia. Apa kata Nabi? Dia termasuk golongan orang-orang Islam. Paham ya? Tekad azam penting, niat juga penting. Sebab niat itu apa? Ukurannya terima gak terima, ukurannya sambung gak sambung nang Gusti Allah. Niki nggih. Cara misale ngeten, ya ibu ngudeg apa jenenge? Dudu nggih. Nggae mie goreng. Ya, diudeg. Sampai meneng tok berzikir. Apa mbek ngrowel mie terus lah iku lek dadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, kula niat gawekno mie, gawekno panganan anak bojo, mugi-mugi sedaya sehat walafiat nggih dados ibadah lillahi ta'ala, pun diniati. Nah niku dadi ibadah. Ojo mie maneh tanggal tua.
Nggih, sampun nggih. Mboten malih. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.